Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pembicara pertama dari tim Closing Government, izinkanlah saya menyampaikan beberapa poin pidasan penting secara pragmatisme atas mosi perdebatan kita kali ini yang menyatakan bahwa Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Kami sebagai tim pemerintah penutup, kami tidak sepakat dengan ide dari oposisi yang menyebutkan bahwa subsidi adalah bentuk intervensi bantuan guna membantu jurusan yang kurang peminat. Kami yakin subsidi proporsional yang pemerintah maksud adalah bentuk stimulasi ataupun rangsangan yang akan mengakselerasi performa, kinerja, dan pelaksanaan sistem pendidikan di jurusan populer guna mampu responsif mengakomodir kebutuhan kerja yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini sesuai dengan tujuan awal kami sebagai tim pemerintah bahwa subsidi dimaksudkan guna mendorong jurusan ataupun program studi yang menghasilkan lulusan yang mampu diserap oleh industri secara masif Dewan Juri terhormat. Kemudian, kami setuju bahwa inovasi adalah hal yang diharapkan dari perkembangan ilmu pengetahuan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi itu sendiri. Namun, kita menyadari bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab moral guna menentukan prioritas untuk memaksimalkan keterbatasan anggaran untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Dalam hal ini, menetapkan prioritas pada jurusan strategis bukanlah menghambat inovasi ilmu pengetahuan Dewan Juri terhormat, tetapi memfokuskan ilmu pengetahuan guna mencapai solusi yang dibutuhkan masyarakat di tengah krisis pandemi saat ini. Sehingga, dengan memfokuskan skala prioritas pada jurusan ataupun program studi yang populer akan mendorong lahirnya inovasi dan solusi bagi kebutuhan masyarakat Dewan Juri terhormat. Kemudian, kami sebagai tim pemerintah penutup akan menawarkan mekanisme yang akan kami tawarkan, yaitu adalah kami ingin adanya efektivitas pembiayaan jangka panjang, sehingga rencana yang dilakukan oleh setiap program studi dapat dilaksanakan dengan baik, maka rencana ataupun program dikatakan efektif dan tujuan dan kondisi ideal dapat tercapai Dewan Juri terhormat. Kami sebagai tim pemerintah tetap memberikan anggaran dana tetap bagi setiap prodi di perguruan tinggi. Namun, kami akan memberikan subsidi yang lebih besar bagi prodi yang membutuhkan biaya yang cukup besar dengan peminat yang banyak dan prodi yang memiliki banyak peluang ataupun kesempatan kerja dalam dunia industri Dewan Juri terhormat. Memasuki bangunan argumentasi kami yang pertama. Kami selaku tim pemerintah penutup akan membuktikan bahwa dengan memberikan subsidi akan menguatkan kapasitas lulusan program studi ataupun jurusan untuk dapat diterima oleh lapangan kerja secara signifikan. Kami ingin mengklarifikasi bahwa saat ini terdapat kondisi tidak seimbang di mana lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kompetensi kerja yang diminta. Kami menekankan bahwa terdapat kebutuhan kompetensi khusus yang seharusnya dimiliki oleh lulusan program tersebut di samping ijazah sarjana itu. Misalkan saja, seorang sarjana selain memiliki kapasitas keilmuan, juga harus mampu memiliki kompetensi pemasaran, penggunaan aplikasi kerja spesifik, serta kemampuan menyusun pendanaan maupun pembiayaan Dewan Juri terhormat. Kompetensi multisektoral inilah yang harus direspon oleh jurusan tersebut melalui pembaharuan ataupun modifikasi sistem dan kurikulum pendidikan serta riset maupun inovasi yang berkelanjutan yang tentunya membutuhkan pendanaan intensif yang perlu dibantu melalui subsidi tersebut Dewan Juri terhormat. Hal inilah yang akan menjamin bahwa subsidi tersebut akan semakin menguatkan kapasitas lulusan program studi ataupun jurusan untuk dapat diterima oleh lapangan kerja secara signifikan. Pun Dewan Juri yang terhormat, subsidi yang diberikan kepada program studi yang memiliki asas kebermanfaatan yang lebih besar akan semakin menguatkan akses akuntabilitas anggaran dan dukungan masyarakat di tengah krisis. Memasuki bangunan argumentasi kami yang kedua, bahwa subsidi akan menjadi tanggung jawab moral bagi jurusan ataupun program studi guna meningkatkan mutu pendidikan serta akan menjadi motivasi bagi sebuah jurusan ataupun program studi yang tidak populer untuk terus berbenah dalam menguatkan kapasitas profil lulusan, capaian pembelajaran, pelibatan mitra untuk memastikan keterserapan dalam diskusi kurikulum, menjalin lebih banyak MOU, dan berusaha keras untuk mendorong para dosen fokus pada mutu luaran ataupun outcome yang ingin dicapai. Kemudian Dewan Juri terhormat memasuki bangunan argumentasi kami yang ketiga, mahal atau tidaknya pendidikan tinggi sangat relatif karena bergantung pada kebutuhan program studi yang berbeda-beda dan kondisi upah minimum regional setiap daerah. Program studi yang tidak membutuhkan praktik ataupun penggunaan laboratorium
tidak akan menghabiskan dana yang cukup besar bagi yang membutuhkan hal ini, Dewan Juri terhormat. Contohnya dapat kita lihat seperti jurusan perpustakaan. Sangat tidak rasional apabila perpustakaan lebih banyak dibandingkan jurusan ekonomi, dikarenakan lulusan jurusan perpustakaan hanya akan menghasilkan output yang bekerja di perpustakaan ataupun kearsipan saja, sehingga peluang karirnya hanya berorientasi di satu sektor. Sedangkan lulusan ekonomi dibutuhkan di setiap sektor kehidupan. Jadi sangatlah adil apabila lulusan ekonomi lebih banyak dibandingkan jurusan perpustakaan. Memasuki bangunan argumentasi kami yang keempat, Dewan Juri terhormat, dengan pemberian subsidi ini, maka akan melakukan pembukaan industri baru yang mengakibatkan ketersediaan jenis industri baru atas pemberian subsidi tadi. Dikarenakan saat ini sumber daya manusia yang masih kurang, tidak akan mungkin memunculkan industri baru tersebut, Dewan Juri terhormat. Dan juga investor pastinya tidak akan mau untuk menginvestasikan hal itu ke negara tersebut karena mereka takut, dikarenakan alasan takut karena rugi dan hal semacam sebagainya. Jadi, jikalau kita ingin membuka industri, maka harus mempunyai kompetensi ataupun daya saing yang mumpuni, Dewan Juri terhormat. Kemudian, dengan adanya pemberian subsidi ini akan memberikan dampak kepada kesejahteraan ekonomi, karena dengan adanya peningkatan kualitas ekonomi lewat lulusan tersebut, Dewan Juri terhormat. Pun Dewan Juri terhormat, kenapa ini urgent dan perlu diperhatikan? Karena dengan memberikan subsidi akan meningkatkan kapasitas dan akan memunculkan tenaga ahli di Indonesia. Contohnya yang dibutuhkan adalah IT. Terlebih dahulu melihat IT yang merupakan sebuah jurusan ataupun prodi yang sebagai kebutuhan di tengah masyarakat sekarang. Jika disupport akan banyak tenaga ahli kita. Sudah jelas mereka pasti memiliki peluang kerja yang besar karena kebutuhan kehidupan global. Maka jika kita memiliki banyak tenaga kerja IT akan membawa keuntungan yang besar, sehingga melalui mereka setidaknya angka tenaga ahli dapat lebih tinggi. Kemudian Dewan Juri terhormat, kami juga akan menyajikan beberapa indikator penting mengapa hal ini dapat diperhatikan. Dikarenakan subsidi diberlakukan hanya jika keuntungan ataupun manfaat yang diperoleh lebih besar daripada jumlah biaya yang dikeluarkan oleh pemberian subsidi. Sudah lebih jelas dengan subsidi yang diberikan pada prodi yang memiliki tingkat keterserapan tenaga terhadap dunia kerja, maka memiliki banyak manfaat. Oleh karena itu, Dewan Juri terhormat, kami secara tegas dan mantap mendukung mosi perdebatan kita kali ini. Kami bangga menutup kasus pemerintah. Sekian, terima kasih. Saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat dan pemerhati debat yang kami banggakan, mosi perdebatan kita kali ini adalah Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka yang ada di dunia kerja. Yang perlu kita perhatikan adalah berada pada poin bidasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa dengan adanya subsidi tidak akan memberikan pengurangan angka pengangguran, Dewan Juri yang terhormat. Padahal juga mereka mengatakan bukan karena kapabilitaslah pengangguran dapat terjadi. Padahal kita boleh melihat dalam status quo yang terjadi saat ini, kalau kapabilitas tidak dimiliki, bagaimana dunia kerja bisa menerima kita, Dewan Juri yang terhormat? Walaupun dengan alasan keterbatasan kuota ketenaga kerjaan yang ada, kita juga harus mampu meningkatkan kapabilitas diri kita supaya kita mampu untuk memenuhi apa saja yang menjadi kebutuhan pasar, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya mereka juga mengagung-agungkan terkait dengan efektivitas, dari efektivitas tujuan dan efektivitas biaya. Mereka mengatakan bahwa soal efektivitas tujuan dari subsidi yang akan diberikan tidak ditemukan. Padahal kita ketahui dengan adanya subsidi, maka lulusan yang memberikan lulusan terbaik di dunia kerja itu akan memberikan luaran yang terbaik, akan menghasilkan tenaga kerja yang baik pula, Dewan Juri yang terhormat. Untuk itulah mereka juga mengatakan bahwa pemberian subsidi yang dilakukan kepada lulusan yang program studinya tidak memberikan keterserapan dunia kerja yang banyak, boleh kita pertanyakan apa landasan yang kuat yang mereka katakan untuk menguatkan subsidi harus dilakukan kepada program studi yang sebenarnya tidak menyerap lulusan paling banyak, Dewan Juri yang terhormat. Tidak ada tujuan yang relevan yang boleh kita banggakan, yang boleh kita dudukkan untuk mendukung pernyataan yang mereka katakan, Dewan Juri yang terhormat. Soal efektivitas biaya juga, biaya yang diperlukan untuk apa, Dewan Juri yang terhormat? Lulusan-lulusan yang memerlukan biaya-biaya yang banyak tentunya adalah teknik industri yang sudah menjadi percontohan awal pada perdebatan kita kali ini. Teknik industri memerlukan biaya yang banyak karena teknik industri adalah jurusan yang memerlukan praktek, yang memerlukan latihan, jadi memerlukan banyak biaya, Dewan Juri yang terhormat. Dalam hal ini sudah tentu mereka harus
memerlukan ataupun membutuhkan subsidi yang diberikan pemerintah, Dewan Juri yang terhormat. Dalam hal ini juga teknik industri adalah lulusan yang diharapkan mampu untuk menyerap lulusan dalam ketenaga kerjaan di dalam dunia kerja, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, kalau kita perbandingkan dengan ahli filosofi ataupun filsafat yang mereka katakan, apa sebenarnya hal urgent yang harus didanai dari program yang mereka kerjakan. Untuk itulah efektivitas dari tujuan dan biaya tidak dapat ditemukan dalam perdebatan kita kali ini. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, mereka juga mengatakan bahwa jurusan yang tidak mampu untuk meluluskan ataupun menyerap tenaga kerja yang banyak tidak mendapatkan bantuan biaya. Padahal sudah jelas kami katakan bahwa mereka akan tetap mendapatkan biaya dengan dana anggaran tahunan dan subsidi yang diberikan. Namun subsidi yang diberikan kepada mereka kecil dibanding dengan program yang memiliki lulusan penyerapan tenaga kerja yang banyak. Untuk itulah kita perlu mengetahui sebenarnya efektivitas biaya yang digunakan dalam hal ini, Dewan Juri yang terhormat. Karena sesungguhnya untuk memperbaiki sistem yang ada, subsidi harus diberikan kepada program yang memiliki ketersediaan atau kelulusan dengan dunia kerja yang banyak. Itu merupakan hal efektif, hal efisien yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, masuklah kita kepada bangunan argumentasi kami, mengapa kami tetap setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini dan membuktikan keberbedaan kami dengan tim pemerintah pada awal perdebatan ini. Kami bisa membuktikan kenapa sekarang baru adanya berdasarkan pada peningkatan keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Berarti ada hal lain yang menyebabkan subsidi ini harus diberikan kepada hal apa, dan kami menemukan hal itu, Dewan Juri yang terhormat. Kami menemukan bahwa dalam analisis masalah sesuai status quo, prodi yang paling banyak menggunakan keuanganlah yang diberikan subsidi yang banyak, padahal belum tentu prodi tersebut mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Maka mosi ini muncul untuk dapat menerapkan tujuan yang sesungguhnya, bahwa kita harus fokus memberikan subsidi pada program studi yang meluluskan pada dunia kerja yang banyak, Dewan Juri yang terhormat. Contohnya saja manajemen. Manajemen adalah katakanlah program studi yang tidak memerlukan banyak biaya. Tetapi program studi ini banyak diminati oleh masyarakat. Karena banyak diminati oleh masyarakat tapi tidak membutuhkan banyak biaya, maka subsidi yang diberikan kepada mereka kecil. Ini mungkin tidak efektif, Dewan Juri yang terhormat. Maka fokuslah kita kepada pemberian subsidi kepada berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dalam dunia kerja, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, kami ingin membuktikan bahwa dengan adanya subsidi akan meningkatkan kegiatan ekonomi, diprioritaskan kepada hal apa yang dibutuhkan sekarang, bukan hal apa yang dibutuhkan ke depan, Dewan Juri yang terhormat. Karena sekarang melihat minimnya dana yang kita miliki pada saat pandemi pun, kita harus mengoptimalkan dana dengan baik agar tercapailah tujuan yang ingin kita perjuangkan, Dewan Juri yang terhormat. Karena perjuangan kita hari ini adalah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi lewat kegiatan-kegiatan ekonomi itu tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Dan sampai detik ini kami ingin membuktikan bahwa pemerintah meyakini bahwa subsidi dimaksudkan untuk menjadi stimulan guna mengakselerasi hasil yang lebih bermanfaat, sementara oposisi meyakini bahwa subsidi seharusnya diberikan kepada jurusan yang tidak populer. Kami yakin pemerintah memenangkan benturan pada aspek justifikasi, oleh karena pemerintah memberikan justifikasi yang sesuai dengan konteks keterbatasan anggaran dalam situasi pandemi sekalipun, Dewan Juri yang terhormat, yang seharusnya memberikan asas kebermanfaatan dalam penyerapan anggaran guna membantu pemulihan situasi sosial masyarakat saat ini, Dewan Juri yang terhormat. Sementara oposisi gagal untuk menunjukkan dan membuktikan mengapa memberikan subsidi sebagai bentuk bantuan adalah hal yang diperlukan saat ini di tengah krisis dan keterbatasan, di mana masih banyak sektor strategis lainnya yang perlu mendapat bantuan, Dewan Juri yang terhormat. Mungkin hal ini yang boleh kita pertimbangkan soal efektivitas program. Pemerintah percaya bahwa pemberian subsidi proporsional akan membantu peningkatan kualitas lulusan yang mampu diserap dunia kerja. Sementara oposisi percaya bahwa hal tersebut tidaklah efektif dan kualitas alumni jurusan bukanlah alasan eksklusif dari keserapan lapangan kerja tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Kami selaku tim pemerintah yakin untuk memenangkan mosi ini, oleh karena pemerintah berhasil membuktikan bahwa melalui pemberian subsidi proporsional, pendidikan yang responsif akan mampu untuk mengaktualisasikan modifikasi dan peningkatan kualitas pendidikan yang lebih responsif, Dewan Juri yang terhormat, sesuai pula dengan kebutuhan pasar yang saat ini sedang kita percayai. Oposisi gagal juga membuktikan mengenai faktor apa yang mendominasi
keterserapan lapangan kerja selain kualitas lulusan, dan juga gagal membuktikan mengapa memberikan subsidi bagi jurusan kurang populer akan menjawab kebutuhan kerja pada masa sekarang ini. Padahal kita ketahui dengan adanya pemberian subsidi mungkin akan meningkatkan kompabilitas ataupun kompetensi dari sumber daya manusia itu sendiri, dan akan memberikan efek yang kuat, efek yang bagus, yang akan memunculkan jenis industri baru atau lapangan kerja yang baru. Dan sampai detik ini kami tetap setuju untuk menutup mosi perdebatan kita kali ini. Terima kasih.